Selamat pagi adik-adik, apa kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat-sehat terus ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu online kita. Semuanya di rumah, duduk yang rapi, dengan sikap yang baik. Kita mau mulai sekolah minggu kita ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami memulai sekolah minggu online, kiranya Tuhan yang siapkan hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini nih. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Buat yang belum tahu, kita belajar sama-sama. Buat yang udah tahu, nyanyinya lebih keras ya di rumah. Boleh tepuk tangan dulu. Sekali lagi ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar ikut solid selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah adik-adik, lagu kedua kita mau nyanyi lagu Hai mari berhimpun dan bersukaria. Kita nyanyi bareng-bareng ya, suasananya kan masih Natal nih. Yuk. Sekali lagi ya. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Selamat pagi adik-adik, masih semangat ya untuk beribadah online? Adik-adik, tetap di masa pandemi ini, adik-adik jaga kesehatan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari. Ya Bapa yang berada dalam tahta kerajaan di surga, sebentar kami akan memulai ibadah online ini. Biarkan kami
selalu disertai oleh-Mu ya Bapa. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja untuk kami. Bukakan mata, hati, dan telinga kami ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, untuk cerita hari Minggu ini adalah orang-orang Majus dari timur. Bahan Alkitabnya adalah Matius 2 ayat 1 sampai 12. Adik-adik bisa dibantu papa-mamanya ya untuk membacakan Alkitab ini. Adik-adik, dijelaskan dalam Alkitab, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Adik-adik, untuk lebih jelasnya, yuk tonton video ini terlebih dahulu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati.
Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik sudah tonton video tadi ya. Adik-adik, orang Majus itu kemungkinan adalah para ahli perbintangan yang percaya bahwa munculnya sebuah bintang yang cemerlang di langit adalah pertanda bahwa akan ada kelahiran seorang pemimpin besar. Orang-orang Majus dari timur itu dianggap acap kali berjumlah 3 orang. Hal ini kemungkinan dari persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita bisa memaknai persembahan mereka merujuk pada kehidupan Yesus. Emas lambang raja, kemenyan lambang keilahian, dan mur adalah lambang dari kematian atau pengawetan jenazah. Nah, dari situ sudah jelas ya adik-adik, arti Yesus adalah Tuhan Sang Raja Semesta itu akan mati untuk menebus dosa manusia. Misi orang-orang Majus dari timur adalah mencari Yesus yang mereka percaya bahwa dia adalah Sang Raja orang Yahudi. Dengan berbekal pengetahuan dan kekayaan, mereka rela berjerih payah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah, adik-adik, cerita tentang kisah orang-orang Majus dari timur ini mengajarkan kita bahwa kepintaran dan kekayaan seharusnya menggiring kita kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bahkan kita harus mempersembahkan apa yang kita punya untuk kemuliaannya. Nah, adik-adik, kita tidak perlu berjalan jauh ke Bethlehem seperti orang-orang Majus dari timur. Kita sudah memiliki Yesus di hati kita. Apakah adik-adik sudah memiliki Yesus di hati kita? Mari persembahkan diri kita untuk kemuliaannya. Adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus ada di mana saja, kapan saja. Mulai saat ini, adik-adik, menolong sesama, menolong seseorang sama dengan menolong Tuhan Yesus. Memberikan senyuman kepada orang lain sama dengan memberikan persembahan yang lebih dari apapun juga kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kesimpulan dari cerita orang-orang Majus dari timur bisa adik-adik tonton di film ini ya. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late.
Thank you. You're welcome. He was like, no. Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah kami selalu peka akan kehadiran-Mu di dalam diri kami ya Bapa. Biarlah kami selalu melakukan kebaikan sebagai hadiah Natal. Dan biarlah kami selalu mempersembahkan sikap yang taat kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya di rumah masing-masing dan disimpan oleh mama atau papahnya. Nanti kalau kita boleh ibadah lagi di gereja, adik-adik boleh mengumpulkannya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita mau nyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami mau bawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk gereja-Mu. Dan kiranya Tuhan yang berkati mama papa yang juga memberikannya melalui anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.